Salam saudara, kembali lagi kita berkumpul di program Gemar Gerakan Baca Alkitab Rutin. Hari ini kita mau belajar bersama-sama di Amsal 28 ayat 20 dan 21. Saya bacakan saudara. Ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak luput dari hukuman. Ayat 21. Memandang bulu tidaklah baik, tetapi untuk sekerat roti orang membuat pelanggaran. Ya saudara, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Jadi di firman Tuhan kali ini Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi, di mana di ayat 20 dikatakan orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Jadi saudara, orang yang dapat dipercaya di sini bisa dikatakan bahwa orang yang dapat dipercaya itu adalah orang-orang yang jujur, orang yang bertanggung jawab. Jadi dimanapun dia berada, orang yang jujur, orang yang bertanggung jawab, baik dalam dunia pekerjaan, saat dia dalam pekerjaannya dia jujur dan dapat bertanggung jawab, maka pasti dia dipercaya oleh majikannya, pasti dia dipercaya oleh bosnya, baik juga di kalangan masyarakat saudara, di kehidupan kita sehari-hari, di masyarakat tetangga kita atau saudara-saudara kita. Kalau kita menjadi orang yang dapat dipercaya, kalau kita menjadi orang yang jujur atau bertanggung jawab, maka kita dipercaya oleh orang-orang yang di sekitar kita itu juga. Nah, jadi maka jika itu terjadi saat kita dipercaya oleh orang, maka dikatakan firman Tuhan mendapat banyak berkat, dan itu otomatis saudara. Dalam dunia pekerjaan, kalau kita dipercaya oleh bos kita, kalau kita dipercaya oleh majikan kita, pasti kita akan mendapat banyak berkat, seperti kita akan mendapatkan karir yang bagus, kita akan dinaikkan pangkatnya atau dinaikkan gajinya, karena kita adalah orang-orang yang dapat dipercaya, atau orang yang jujur, orang yang bertanggung jawab atas setiap tindakan kita. Jadi, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak luput dari hukuman. Dan di sini juga bisa kita aplikasikan dalam dunia pekerjaan juga, bahwa jika kita orang-orang menjadi orang yang ingin cepat kaya, atau orang yang gegabah. Biasanya orang ingin cepat kaya itu orang yang gegabah sudah. Jadi orang yang tidak pikir panjang, melakukan segala cara untuk menjadi kaya. Jadi kalau melakukan segala cara itu biasanya cara-cara yang tidak baik pun dilakukan, yang penting dia menjadi kaya, dan itu dikatakan tidak luput dari hukuman. Jadi seringkali banyak anak-anak Tuhan yang karena ingin cepat kaya atau ingin mendapatkan berkat banyak atau uang banyak, bukan berkat tapi uang banyak saudara, atau kekayaan saudara, mereka menuruti hawa nafsunya sehingga mereka menghalalkan segala cara. Dan dengan hal seperti itu maka pasti akhirnya atau endingnya kita pasti akan jatuh dalam hukuman, karena sesuatu yang busuk, sesuatu yang tidak baik, atau suatu kecurangan itu walaupun ditutupi serapat-rapatnya, lama-kelamaan pasti akan ketahuan saudara. Jadi di sini kalian tidak luput dari hukuman, jadi tidak akan lepas dari hukuman, atau pasti suatu saat kena hukuman oleh karena kecurangan kita. Ayat 21, memandang bulu tidaklah baik. Jadi sini saudara, Tuhan juga mengajarkan kita untuk supaya kita tidak memandang bulu atau tidak membeda-bedakan, baik itu dari suku bangsa, baik itu dari fisik, baik itu putih, hitam, coklat, atau apapun juga warna kulit kita. Tuhan tidak menginginkan kita untuk memandang secara fisik atau tidak membeda-bedakan sesama kita, saudara. Tapi Tuhan menginginkan kita
mengasihi saudara-saudara kita, Tuhan menginginkan kita mengasihi sesama kita, saudara. Tidak membeda-bedakan, saudara. Jadi banyak sekali dari anak-anak Tuhan yang seringkali tanpa sadar kita berbuat seperti ini, saudara, atau memandang bulu, saudara, karena dengan kita membeda-bedakan atau dengan kita memperlakukan seseorang yang berbeda, contohnya, saudara, contohnya seperti bagaimana saat orang yang kaya datang ke rumah kita, atau kalau dalam pelayanan bagaimana seorang orang kaya, orang yang punya jabatan datang ke gereja, apa kita memperlakukan sama dengan orang atau jemaat yang biasa-biasa saja, atau jemaat yang tidak mempunyai apa-apa, seperti itu, saudara. Jadi jangan sampai, saudara, kita menjadi anak-anak Tuhan yang membeda-bedakan, saudara, karena Tuhan saja sendiri tidak membeda-bedakan. Bahkan Tuhan mengangkat orang-orang yang dipandang manusia rendah, saudara. Seperti kita ketahui bahwa Tuhan sendiri turun ke dunia, dia berada di dalam atau berada di kumpulan orang-orang yang dipandang orang rendah. Jadi bahkan dikatakan Tuhan berada di kumpulan para penyampun, Tuhan berada di kumpulan para pelacur-pelacur. Bahkan justru itu Tuhan datang ke dunia untuk membawa orang-orang yang tersesat untuk kembali kepada Tuhan, saudara. Bukan orang-orang yang sok suci, saudara. Seperti itu. Tetapi untuk sekerat roti orang membuat pelanggaran. Ya, ini, saudara, ini juga bisa diaplikasikan di dunia pekerjaan atau dalam kita bermasyarakat. Kalau dalam dunia pekerjaan, untuk hal-hal yang kecil kita seringkali kita melakukan pelanggaran, saudara. Jadi untuk hal-hal yang sepele, saudara, yang sepertinya pelanggaran sepele, tapi itu hal-hal yang juga mengecewakan bagi Tuhan, saudara. Jadi seumpama kita curang dalam waktu kita bekerja, bagaimana kita sebelum waktunya istirahat kita istirahat, atau seperti saya juga, saudara, saya umpamanya saya pergi keluar kota seperti ini, saudara, saya mendapatkan uang untuk penginapan, saya dapat dari kantor biasanya 500-700, ternyata saya dapatnya penginapan lebih murah 400. Nah, akhirnya saya tetap mengajukan ke kantor 700 atau 500 dan saya mengambil sisanya dari uang itu juga. Ini yang dikatakan seperti hal ini. Jadi, tetapi untuk sekerat roti orang membuat pelanggaran. Jadi hanya untuk uang 100.000, hanya untuk uang 200.000 saya melakukan pelanggaran, saya melakukan dosa yang mengecewakan hati Tuhan, dan itu tidak baik, saudara. Tapi saya tidak ada, itu hanya contoh saja, saudara. Seperti itu, saudara. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat hal-hal kecil, pelanggaran kecil yang membuat Tuhan kecewa, hanya untuk keuntungan kecil saja kita mengecewakan hati Tuhan. Jangan sampai, saudara. Jadi seperti itu. Jadi hari ini kita boleh belajar bersama-sama tentang bagaimana kita, ayat 20, bagaimana kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya, orang yang jujur, orang yang bertanggung jawab, sehingga otomatis kita banyak mendapatkan berkat dari apa yang kita perbuat, karena kita orang yang dapat dipercaya. Jangan kita menuruti hawa nafsu kita untuk menjadi cepat kaya, untuk menjadi cepat dapat uang banyak, tapi kita malah berakhir dalam hukuman. Terus yang ayat 21, bagaimana kita untuk tidak memandang bulu, atau kita tidak memandang fisik seseorang, memperlakukan semua orang dengan baik, memperlakukan semua orang dengan kasih, karena seperti itu juga Tuhan memperlakukan semua orang.
juga kita untuk tidak melakukan dosa, walaupun itu dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang hanya untuk keuntungan kecil, bahwa itu juga mengecewakan hati Tuhan, saudara. Amin, saudara. Firman Tuhan hari ini, biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadikan kita lebih baik lagi, lebih lagi menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang kudus, terima kasih Bapa, Engkau ingatkan kami untuk kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi, untuk menjadi anak-Mu yang lebih lagi, orang yang lebih dapat dipercaya, tidak memperlakukan semua orang sama, memperlakukan semua orang dengan penuh kasih, dan lebih lagi kami untuk menjadi sempurna seperti-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon tuntunan-Mu Tuhan, supaya kami percaya kami selalu berada di dalam jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu ya. Amin.